Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali teman-teman, selamat datang di Innovation Creation Week Part 3. Nah, kali ini teman-teman kita mengangkat tema yang sangat dekat dengan realitas kita saat ini, terutama bagi kita teman-teman Gen Z ya, yang paling tumbuh dan berkembangnya itu diiringi dengan perkembangan teknologi saat ini ya. Jadi kita kali ini teman-teman mengangkat temanya itu ada di atas sudah terpampang jelas ya, cinta di ujung jari, dari fenomena dating apps sampai dengan menjadi sebuah buku. Nah, teman-teman, untuk hari ini kita akan lebih jauh membahas bagaimana sih peran teknologi, bagaimana peran emosi, dan bagaimana sebuah makna itu bersatu menjadi suatu kesatuan yang namanya cinta. Nah, teman-teman, mungkin oke, tepuk tangan dulu. Oke, nah teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait bagaimana sih sebuah pengalaman itu bisa menjadi makna yang lebih positif, bahkan bisa menjadi sebuah karya loh teman-teman, jadi sebuah buku. Nah, mulai dari mungkin kalau semisal teman-teman mengingat masa lalunya, mulai dari swipe, kita nge-swipe sosial media kita, kemudian mulai dari bagaimana kita mulai connect dengan salah satu orang, kemudian lebih jauh lagi mulai chattingan nih, chattingan, apakah itu akan menumbuhkan perasaan lalu tumbuh perasaan cinta, bagaimana teman-teman? Oke, atau mungkin teman-teman habis chattingan malah bingung nih, bingungnya itu apakah ini benar-benar orang yang tepat atau mungkin orang yang salah? Nah, teman-teman, kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita ada Ibu Martaria Rizky Renaldi, MC Psikolog. Dan sebelum jauh saya memperkenalkan beliau, sebelumnya saya perkenalkan diri. Saya Ferdi selaku host teman-teman hari ini yang akan membersamai acara ini sampai dengan akhir nanti. Nah, teman-teman, mari kita sebelumnya saya akan perkenalkan narasumber kita yang sangat luar biasa hari ini. Ada Ibu Martaria Rizky Renaldi, MC Psikolog yang sudah hadir di tengah-tengah kita, teman-teman. Beliau itu merupakan seorang dosen, seorang peneliti, seorang penulis, dan banyak sekali karya-karya yang beliau terbitkan, bahkan sampai dengan ke publikasi terakreditasi gitu di sekelas jurnal Sinta kali ya, Scopus. Nah, itu banyak sekali. Nah, tepuk tangan dulu tuh, tepuk tangan lagi. Nah, teman-teman, jadi teman-teman, saking banyaknya karyanya beliau, kita jadi bingung nih, panitia ICW ketiga ini bingung mau pilih karya yang mana nih. Akhirnya dengan beberapa pertimbangan, dengan melihat realitas yang ada saat ini, teman-teman, yang paling dibutuhkan kayaknya saat ini tentang bagaimana sih dating apps bisa menjadi penyemangat hidup. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, perlu teman-teman ketahui juga, Ibu Kiki ini bukan sekadar dosen, bukan sekadar seorang peneliti, tapi juga beliau seorang ibu rumah tangga yang mengurus anak-anaknya di rumah. Banyak Bu, anak-anak termasuk mahasiswa juga kan anak-anaknya Ibu. Anak-anaknya di kampus belum selesai Bu. Nah, baik teman-teman, selain itu beliau juga menjadi di sela-sela kesibukannya menjadi orang tua dan juga menjadi seorang ibu, teman-teman, beliau banyak sekali membuat sesuatu yang di luar, kayaknya kalau semisal teman-teman di sini belum bisa deh jadi beliau. Ya. Bisa tapi berproses. Nah, teman-teman, mari kita sambut dengan meriah Ibu Martaria Rizky Renaldi, SPCMC.
Ya, oke. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Kak. Bagaimana kabarnya Bu? Ya gini-gini aja. Oke. Nah teman-teman mungkin tanpa berlama-lama kita langsung mungkin bisa Bu perkenalkan Ibu terlebih dahulu. Loh, tadi kan udah dikenalin. Mungkin mereka lebih kepo lagi. Oh, iya iya iya. Mau yang lebih detail lagi tentang Iya, Ibu. jadi kayak teman-teman di sini udah sering saya memperkenalkan diri, tapi kan saya emang paling suka memperkenalkan diri ya kan, biar bisa apa? Ya kan, nah tadi Ferdi bilang udah punya banyak karya gitu kan, nah jadi emang ini karya yang paling akhir, tapi paling akhir tahun kemarin gitu ya. Tahun ini tadi, kemarin kebetulan saya udah dihubungi editor, Mbak gimana progres bukunya Mbak gitu. Oh iya, belum saya kerjain. Nah jadi teman-teman, nama saya Martaria Rizky Rinaldi, teman-teman bisa sapa saya Kiki, bisa follow Instagram, Tweet, TikTok ya, jangan lupa ya @martariarizky ya. Nah dan juga apalagi saya ibu rumah tangga, anak-anak tadi anak saya baru 1, tapi ya sebenarnya ya, tapi tadi anak-anak mahasiswa banyak ya kan. Terus selain nulis buku, nulis artikel, nulis apa ya, perjalanan hidup ya. Menuliskan cinta-cinta, ya udah deh gitu. Banyak ya Bu? Iya banyak banget, Oke. banyak banget. Bisa follow juga di Google Scholar, ResearchGate, biar bisa update penelitian saya ya. Oke. Oke, baik. Sekian ya perkenalannya. Nanti kalau mau lebih kenal lagi mungkin bisa follow lebih lanjut akun Instagramnya Ibu Kiki ya teman-teman. Mantap. Oke, baik teman-teman. Mungkin dari Ibu sendiri ada nggak sih yang kesehariannya Ibu seperti apa sih sehingga bisa menghasilkan banyak karya yang seperti saat ini? Oke. Nah, orang-orang itu selalu berpikir saya itu suka begadang, kerja sampai malam gitu ya, terus pagi udah bangun gitu kan. Itu ekspektasinya tuh keliru semua. Jadi saya itu nggak pernah begadang, bangunnya siang, bangun tidur terus ke kampus. Nah, saya cuman kerja di kampus. Kenapa? Karena pulang dari kampus di rumah, saya sama anak saya di rumah nggak bisa kerja, sehingga beneran kerja full ya di jam kerja aja. Nah, karena anak saya masih balita ya, anak saya toddler balita, jadi ada di daycare. Terus kenapa saya bisa produktif? Karena saya nggak mau rugi. Jadi daycare-nya bayarnya mahal. Jadi saya harus mencari uang, harus bekerja semaksimal mungkin biar bisa bayar daycare. Jadi motivasi saya punya banyak karya kayaknya karena daycare-nya mahal. Daycare-nya. Dari daycare yang mahal aja bisa jadi motivasi ya teman-teman. Gimana nih Mbak dari teman-teman di sini? Ya. Dari Belum punya tanggungan, jadi Ya. kayaknya nggak punya motivasi. Jadi harus punya tanggungan. cari ya, Bu? tanggungan dulu. Kalau tanggungannya pacar gimana Bu? Nah, pacarnya kita harus tanggung jawab sama pacar kita masa. Waduh, gitu Kak. Baik, jadi gitu ya teman-teman, harus punya tanggungan dulu biar bisa lebih termotivasi seperti itu. Semakin mahal tanggungannya, semakin tinggi motivasi kita untuk bekerja. Seperti itu ya Bu? Udah. Ya jadi bekerjanya, dan tadi ya bekerjanya itu saya kerja cuma di jam kerja ya. Biasanya saya ngantar anak saya itu jam 8-an, setengah 9 kayak gitu, tapi harus jemput pulang jam 5-an, maksimal jam 6. Nah sehingga di jam kerja itu saya maksimalin banget untuk melakukan banyak hal. Nah kalau saat ini kemarin-kemarin itu aktivitas saya kan ngerjain disertasi. Ngerjain disertasi ya udah pas di kampus, saya ngampus ngerjain dari pagi sampai sore, dan juga biasanya itu kita perlu kenal ya apa distraksi kita ya, apa yang membuat kita gak fokus, buat kita gak konsen. Nah itu diminimalisir. Kenapa saya kerja di kampus? Karena saya kalau di rumah, karena meja kerja itu deketan sama kasur, sehingga ketika ngetik ya kan baru dapat 1 paragraf udah bangga ya kan, biasanya gitu kan. Nah terus rebahan, terus scroll gak berasa, jadi seharian ternyata baru 1 paragraf doang, itu kalau di rumah. Nah makanya saya ke kampus gak ada kasur, tapi sekarang di sini udah ada sofa. Gak sih, tapi kadang-kadang aja saya rebahan di sofa juga sih kadang-kadang. Nah jadi
dengan tadi ya ada tanggungan, kemudian jadinya pilih cara terbaik buat fokus tadi dengan kalau saya di kampus kayak gitu, sehingga saya bisa bekerja optimal. Saya punya target-target dalam sehari itu, saya perlu ngerjain apa aja, itu saya punya checklist yang perlu saya kerjakan, dan yang saya pengen tulis tadi kalau udah berhasil ya terus dicoret kayak itu di checklist, sehingga targetnya kelihatan. Dan juga mungkin kalau sedikit terkait kepribadian gitu ya, sebenarnya kalau kata suami saya itu orangnya itu gak pernah puas gitu. Nah itu yang membuat saya merasa terus menerus kurang, tapi di satu sisi mungkin bagus, tapi di sisi lain rasanya saya orang yang gak puasan gitu. Nah maka dari itu tadi di checklist itu membuat saya, oh aku hari ini udah berhasil melakukan ini, aku udah berhasil melakukan itu. Karena sebelumnya, sebelum saya punya catatan itu, saya merasa kayaknya seharian kok aku gak ngapa-ngapain ya, kok aku nggak dapat sesuatu ya gitu. Nah dengan ada checklist, ada target tadi, dan saya tulis target tuh nggak besar ya. Misalnya kalau teman-teman ini ngerjain HPP, terus targetnya HPP kan ya sebutannya ya, HPP selesai, itu kan nggak masuk akal gitu. Tapi ya misalnya paragraf masalah kayak gitu, masalah mau aku bikin 3 paragraf. Nah ini hari itu aku targetnya sampai di masalah aja, semacam itu. Jadi enggak dalam gelondongan besar yang itu membuat saya merasa enggak ngapa-ngapain dan enggak berhasil. Nah sehingga yang membuat saya terus tadi feeling konten gitu ya, merasa puas, merasa berhasil, ini yang juga memicu juga untuk menjadi lebih produktif, karena oh ya bisa berhasil nih, kemarin aja sehari bisa melakukan ini, berarti besok jadi bisa gini, jadi membuat hari berikutnya itu menjadi lebih bersemangat kayak gitu Kak. Baik, sangat luar biasa ya teman-teman, tepuk tangan dulu dong. Kalau setiap habis jawab tepuk tangan nanti kita penuh tepuk tangan Kak. Oh iya. Baik, kita langsung fokus ke karya yang paling ditunggu-tunggu ya teman-teman. Ini ada Cinta di Ujung Jari. Nah, teman-teman pasti penasaran kan dengan isinya? Ya, beli. Jangan lupa di order. Tersedia ya Di sini teman-teman. ada tersedia juga nih, ada 5. Ini dijual. Di Gramedia ada diskon teman-teman. Oke. Jadi kita balik ke buku Cinta di Ujung Jari ya Ibu. Ini ada pertanyaan. Nah, buku Cinta di Ujung Jari ini lahir dari pastinya dari refleksi yang paling dalam ya Bu ya. Oke. Apa sih pengalaman atau momen paling bermakna yang akhirnya mendorong Ibu untuk menulis buku ini? Oke. Wah ini ceritanya panjang, bisa 3 SKS kayak buat cerita. Kita pangkas jadi 2 menit aja. 2 menit ya. Oke baik. Nah jadi Cinta di Ujung Jari ini berawal dari, mungkin saya sempat cerita di kelas ke teman-teman saya, dulu pacaran 9 tahun. Terus saya putus sama mantan saya gitu kan. Itu awal mula ceritanya, tapi kalau ceritain tentang dari situnya panjang bener ya kan. Dari pacaran 9 tahun putus, yang membuat saya merasa saya nggak punya referensi teman pria. Apalagi kuliah psikologi, teman pria terbatas. Ini sekelas jumlahnya berapa? 50, lakinya berapa? Ya kan, cuman 10%. Nah, dulu di teman-teman saya pun demikian, lebih sedikit lagi. Saya sekelas, sekelas 30, laki-laki yang 3 gitu kan. Nah, sehingga referensi teman pria sangat sedikit, padahal tadinya saya pacarannya 9 tahun. Artinya referensi saya makin kecil gitu kan terkait dengan teman pria. Padahal udah di usia saya lulus Mapro itu 27 tahun gitu kan. Sehingga kemudian wah, aku nggak punya teman, nggak punya circle. Nah, gimana cara mendapatkan teman pria? Tentunya kita udah orientasinya mau menikah ya kan, tugas perkembangan kan ini. Nah, sehingga salah satu opsinya yang waktu itu saya pun nggak kepikiran sebenarnya. Saya ketemu teman saya di toko merah, tiba-tiba ditanya, kamu gimana gitu itu, terus dia kamu pakai dating app aja deh gitu kan. Dia menyarankan, temanku ada loh yang kenalan dari dating app dan nikah akhirnya gitu, kata teman saya. Oh menarik juga gitu. Akhirnya saya pakailah dating app ini, dan saya udah ketemuan bener-bener kopdar gitu ya. Jadi saya itu pengguna dating app sebelumnya. Tahu kopdar kan ya, meet up gitu ya. Kopi darat kayak bukan bahasa anak sekarang ya. Ya kan? Bahasa sekarangnya apa ya? COD. Aduh. Ya kan? Nah, janganlah kayak bareng aja.
Meet up aja. Jadi udah ketemuan sama belasan, mungkin sekitar 20-an kayak gitu, kenalan dari dating apps, laki-laki ya kan. Dari perkenalan itu ada yang lucu-lucu gitu ya, lucu lucu. Jadi saya tadi ketemuan sama beragam jenis laki-laki gitu ya, jenis macam spesies gitu, pada spesiesnya sama semua ya kan. Nah, jadi maksudnya dengan beragam kepribadian, dengan beragam latar belakang, dan dengan beragam latar motivasi penggunaan dating apps. Mulai dari yang emang mau nikah gitu ya, yang bahkan di pertemuan pertama, kamu mau nggak nikah sama aku? Bahkan ada juga yang di pertemuan pertama saya diajak ketemu sama bapaknya, datang ke rumahnya, terus atau tiba-tiba diajak bukber tapi ternyata sama ibunya, atau yang tiba-tiba ngajak pacaran dan terus besoknya minta ditransfer duit. Jadi emang serandom itu gitu dunia dating apps. Nah, tapi saya ketemu suami saya dating apps BTW. Tapi dari pertemuan saya dengan banyak orang di dating app itu membuat saya jadi tahu bagaimana cara berkomunikasi efektif dengan teman pria. Nah, yang mana sebelumnya mungkin skill ini belum begitu ada ya kan, saya cuma pacaran sama satu orang gitu ya selama 9 tahun tadi. Nah, sehingga dating apps sangat membantu juga dalam kehidupan. Akhirnya ketemu suami saya, yang mana ketemu suami saya juga bentar, terus karena udah tahu, oh ini kayaknya laki-laki ini suka sama saya nih gitu kan. Nah, jadi saya tembak suami saya itu, ya kan, kamu maunya apa? Saya tuh mau temuan pertama sama suami saya. Terjebaklah si bapak itu. Ya, kan, nah jadi dating itu latar belakang penggunaan dating apps. Nah, kemudian setelah saya menikah, yang emang bukan ketemunya dari dating apps ya, tapi dating app ini tadi kan begitu bermanfaat, dan terus saya sering mendengar orang tuh malah memandang rendah penggunaan dating apps gitu. Dia itu juga seperti alat yang lainnya gitu ya. Dia punya benefit juga. Sayangnya orang udah memandang rendah karena apa? Nggak tahu cara pakainya. Mereka terlalu berekspektasi. Mereka terlalu either berekspektasi terlalu tinggi, pengennya kenal CEO dari dating apps, atau terus menganggap dating app ini hanya untuk orang yang pengennya ONS. Tahu ONS nggak? Bu Nanda tahu nggak? One night stand, ya kan? Jadi banyak pengguna dating apps itu untuk ONS juga gitu. Nah, jadi kan sebenarnya tadi ya, ini tadi seperti alat-alat lainnya yang ternyata bermanfaat, tapi sayangnya tadi terus dipandang sebelah mata dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya berpikir, wah kayaknya seru juga saya susun panduan gitu ya, gimana sih menggunakan dating app yang benar gitu ya dari sisi psikologis, karena di buku ini juga saya jelasin terkait dengan mental preparation dalam penggunaan dating apps. Jadi kita ekspektasinya apa, kita setting goalsnya dalam penggunaan dating app itu gitu. Karena itu dasar yang penting ya, sama seperti penggunaan yang lainnya, maksudnya alat-alat lain misalnya AI dianggap negatif, tapi terus juga ada yang exploiting AI kayak gitu. Nah, maka kemudian tadi saya susunlah buku ini gitu. Nah, tapi kalau ngomongin tentang penyusunannya, sebenarnya penyusunannya tadi di awal saya kuliah S3, saya LDR nih sama anak saya. Anak saya itu di Purwodadi, yang mana Jogja Purwodadi itu kalau naik kendaraan sekitar kendaraannya dalam hal ini saya tuh naiknya busnya itu 2 kali, jadi Jogja Solo, Solo Purwodadi kayak gitu, kurang lebih minimal tuh 4 jam. Dimana saya merasa gabut banget nih 4 jam di bis. Nah, terus saya punya ide, jadi kalau buku ini penyusunannya itu di perjalanan Jogja Purwodadi. Gitu, kalau latar belakang penyusunannya, Kak. Ada pertanyaan lanjutan? Baik, sangat luar biasa ya teman-teman ya. Oke, dari
dating apps ini, Bu. Nah, jika Ibu melihat realitas hari ini ya yang seperti saat ini terkait dating apps yang tadi Ibu sempat sebutkan hal-hal negatif seperti itu ya, Bu. Menurut Ibu apa sih fenomena psikologis paling menonjol dari penggunaan dating apps saat ini, Bu? Oke, nah jadi tadi memang benar saya nggak memungkiri ada scam, love scam, yang mana terus banyak banget love bombing. Wah, ini pada relate gak tahu nggak ya love scam? Jadi love scam itu kan kenalan terus tiba-tiba kasih banyak perhatian gitu kan. Jadi kita merasa diperhatiin gitu. Yang memang itu memang ada gitu ya. Yang mana terus tadinya tujuannya mungkin getting money biar transfer dan itu real gitu. Kemarin saya dapat teman yang WA ke saya, Mbak, temanku tuh ada yang kayak gini-gini, dia udah transfer karena tadi udah love bombing ya, udah dihujani cinta gitu ya, merasa dekat, merasa pacaran tadi sehingga terus kirim foto gitu kan. Nah, terus akhirnya apa? Diperas gitu. Maunya mau transfer duit enggak, kalau enggak akan disebarkan ke teman-temannya. Itu yang real emang ada gitu. Nah, maka dari itu penting banget nih baca buku ini untuk memandu biar enggak kena love scam tadi yang tipu-tipu cinta gitu, karena tipu cinta itu real bahwa untuk menyasar orang-orang yang mungkin dirasa kesepian gitu ya, yang merasa nggak punya tempat untuk bercerita dan mereka ini menyediakan tempat, menyediakan perhatian yang mana tujuannya sebenarnya getting money. Itu sih fenomena sekarang gitu ya. Dan tadi fenomena one night stand, cinta satu malam ya, kalau di lagu dangdutnya gitu ya, itu real cinta satu malam itu memang banyak ada. Yang mana memang ada juga perempuan yang menggunakan untuk itu kayak gitu. Tapi sebenarnya dari pengalaman saya pun pernah ketemu orang yang tujuannya dating apps itu untuk cinta satu malam gitu. Nah tapi memang dia bertanya gitu, dia juga ya bertanya-tanya bahwa apakah kamu menggunakan ini juga untuk cinta satu malam itu kayak gitu. Nah, itu kan tergantung bagaimana kita berkomunikasi juga. Nah itu juga yang diajarkan di sini gitu Kak. Baik, sangat banyak sekali ya teman-teman. Jadi buruan beli bukunya di Gramedia, tersedia di sini juga tersedia ada 5. Nah di bukunya ini teman-teman ternyata sudah diajarkan banyak hal, bagaimana cara kita mengelola diri kita pribadi, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan lawan jenis kita, terutama ya dalam menggunakan dating apps seperti itu ya Bu ya. Betul. Oke. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Oke. Sebagai seorang psikolog, bagaimana sih dari banyaknya pengalaman Ibu tadi sehingga Ibu bisa memposisikan pengalaman personal agar bisa tetap objektif dan reflektif saat menulis seperti itu Bu. Jadi enggak yang cerita mentahan seperti itu. Yes, ya betul banget. Nah jadi tuh di buku ini itu enggak curhat gitu ya, saya enggak nyeritain pengalaman demi pengalaman yang isinya cuman pengalaman saya dalam bertemu orang kayak gitu, tapi lebih ke bagaimana sih ini memposisikan diri saya sebagai psikolog gitu ya di dalam buku ini, yang mana mungkin teman-teman di sini sebagai calon psikolog juga bisa memulai ya belajar dari sini gitu ya, bahwa di sini saya itu memang memberikan tips dan panduan gitu gimana cara penggunaan dating app itu gitu, termasuk tadi ya mulai dari setting goals hingga perkenalan hingga pertemuan dan kencan gitu. Nah dunia kencan kan mungkin orang anggap kencan itu sesuatu yang kayak tabu gitu ya, padahal ini part of tugas perkembangan gitu. Tanpa kencan kita nggak tahu calon pasangan kita, kalau kita nggak tahu calon pasangan kita padahal seumur hidup kita, sisa hidup kita itu akan diproyeksikan hidup bersamanya. Gimana ceritanya kita nggak tahu diri calon pasangan kita, tapi kita memutuskan untuk akan hidup bersamanya. Itu sangat ya nggak masuk buat saya gitu kan. Nah, jadi di sini pun termasuk cara komunikasi gitu, yang mana ini pun jadi kendala gitu. Karena saya bekalnya pas pakai dating app ini udah jadi psikolog ya, jadi saya bisa berkomunikasi nyaman dengan saya gitu kan, bikin nyaman. Nah tapi mungkin dia nggak membuat saya nyaman gitu, jadi bisa memikat hati orang tapi mungkin saya nggak terpikat dengan dia, gaya banget. Nah tapi ini penting juga
skill ini kita miliki gitu ya. Paling enggak orang suka sama kita, kitanya cek dulu gitu, apakah ada kesesuaian visi misi atau enggak gitu. Nah ini yang juga penting gitu ya dalam di sini kan menjemput cinta ya, menjemput cinta ini yang mana tujuannya tadi untuk mau lanjut next step gitu ya, kita terus sehidup semati, maksudnya menjalankan kehidupan pernikahan atau tidak gitu. Di sini juga saya karena saya memposisikan diri sebagai psikolog sehingga saya pun memberikan tips atau panduan gimana sih memutuskan untuk go or no go. Karena ini bagian penting juga ya yang perlu kita pahami, yang mana orang sering pacaran makan bareng doang, tahu kita sevisi atau enggak dengan calon pasangan kita. Kita punya tujuan yang sama atau enggak di masa depan gitu. Mungkin kalau sedikit cerita tadi dari perkenalan dengan banyak pria gitu ya. Banyak yang saya kan carinya itu jelas ya sevisi ya. Dan sebelumnya gini, mungkin saya tuh punya list kriteria pasangan ideal versi saya. Saya punya panjang banget tuh 50 detail kayak gitu ya. Apa aja gitu dari karakteristik fisik, latar belakang hingga ke latar belakang tuh termasuk latar belakang pendidikan gitu ya dan kepribadian. Nah, otomatis untuk di posisi saya itu pengennya pria yang mendukung saya. Saya juga nggak bisa menerima orang yang nggak sesuai dengan diri saya gitu ya. Misalnya dalam perkenalan ada orang yang ngapain sih kuliah tinggi-tinggi. Nah, kalau kayak gini udah red flag versi saya gitu. Oh, kita nggak cocok. Kamu ngerasa cocok sama aku nggak masalah, tapi aku nggak cocok sama kamu. Ya no go kan kalau kayak gini gitu. Nah, jadi di buku ini saya nggak nyeritain tentang go or no go-nya saya gitu ya, tapi apa saja sih yang perlu kita considerate, kita benar-benar pertimbangkan aspek-aspek apa sih yang terus bikin kita yakin untuk maju gitu dari perkenalan itu. Gitu. Sangat luar biasa ya teman-temannya. Jadi kita harus bisa memilih ya gimana cara kita menghadapi yang datang seperti itu ya Bu ya. Oke, baik. Ibu tadi sempat menyebutkan yang harus save misi ya, save visi misi seperti itu. Nah, gimana sih cara kita, apalagi teman-teman di sini pasti penasaran kan, nggak mungkin kan kita ketemu, visi kamu apa sih? Ya pasti ada dong, ada tips-tips dari Ibu mungkin yang mau Ibu sampaikan, boleh dibagikan Bu? Oke, thank you, pertanyaannya menarik banget. Yap, nah jadi itulah tadi ya, kenapa saya tulis buku ini juga gitu. Di dalam buku ini gimana sih kita itu perlu mengkomunikasikan itu pakai skill juga Kak. Jadi kita untuk masuk ke kehidupan gitu, ke kehidupan seseorang, kita nggak terus ujug-ujug kenalan visimu apa. Nggak mungkin dong ya kan. Nah, dan kadang-kadang orang kita kenalan sama orang baru, kitanya juga krik-krik mau bahas apa. Terus ujung-ujungnya apa WA-nya? Lagi apa? Udah makan belum? Lagi di mana? Ini calon pasangan atau Google Maps? Ya kan? Atau mau orderin makanan? Kan kagak juga. Nah, jadi di dalam buku ini pun saya berikan tips gimana sih membangkitkan obrolan yang mana nanti setelah dia nyaman, kita nyaman gitu ya, kita bisa next step untuk mengobrolkan sesuatu yang lebih privacy. Visi misi kan udah masuk ke privacy ya. Nah, jadi di awal ini kita perlu bangun hubungan, bangun kedekatan kayak gitu, yang mana kita tahu psikologi pastinya kita mulai dari layer pertama. Layer pertama ini terkait hal-hal umum, kita nggak boleh juga langsung next step bahas yang udah layar terdalam tentang keluargamu, tentang tujuan hidupmu. Itu orang tiba-tiba ditanyain gitu juga kayak, hah apa sih lu? Kan kayak gitu. Nah, jadi memang di sini juga saya jelaskan tahap demi tahap apa yang perlu dibahas kayak gitu Kak. Di awal perkenalan kita apa sih, cuman masa nanyain ASL please gitu kan udah nggak relate juga ya. Tapi gimana sih obrolan-obrolan yang itu menyenangkan, yang membuat orang tuh terbuka gitu. Seperti halnya kalau di psikologi nih kakak-kakak belajar building rapport. Nah, ini building rapport lewat chat untuk berkenalan dengan pasangan romantis gitu. Oke baik, dari banyaknya tadi, jadi kita harus by step ya teman-teman, nggak boleh langsung tancap gas visimu apa.
Kita harus step by step dulu, kita nanyanya hal-hal yang umum, jangan langsung ke privasinya ya. Jadi seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa mendapatkan semua informasi yang Ibu sampaikan tadi di dalam buku Cinta di Ujung Jari, seperti itu ya teman-teman. Oke, baik, kita masuk ke pertanyaan, mungkin ini penutup ya guys ya. Nggak kerasa waktunya sudah mau di penghujung ya. Oke, ini pertanyaan dua pertanyaan lagi. Nah, boleh. Bagi mahasiswa atau sivitas akademika yang ingin menulis dari pengalaman hidup, pesan yang dan tips dari Ibu supaya bisa menjadi sosok seperti Ibu itu seperti apa sih Bu? Jangan jadi seperti saya, berat. Sombong lagi. Bagaimana sih kita berani untuk memulainya Bu? Terima kasih ya. Nah, jadi gini teman-teman. Nah, ini ngomongin tentang gimana sih peluang menerbitkan buku gitu ya. Untuk yang biar juga valuable gitu. Untuk teman-teman juga dalam memulai early career kan sebagai psikolog gitu kan. Mungkin konteksnya demikian kali ya Kak ya. Nah, jadi gini. Kalau tips paling dasar adalah jelas yang penting nulis dulu. Jangan kebanyakan rencana, jangan kebanyakan wacana gitu. Tapi ya udah, apa sih yang ada di pikiran teman-teman itu ditulisin. Itu dulu deh gitu. Nah, memang kalau saya sendiri itu waktu kecil gitu ya, waktu kayak SMP gitu kan, masih unyu-unyu gitu, kepikiran kayak, oh kalau jadi psikolog nih seru nih, bakal bisa nulis buku yang mana itu adalah pengalaman kita nanganin klien kayak gitu. Dulu saya tuh udah punya mimpi kayak gitu. Nah, kemudian saya itu memulai dunia penulisan ini adalah sebenarnya waktu itu karena saya itu hamil dan saya berpikir aktivitas yang tidak banyak aktivitas di luar gitu. Itu awalnya. Nah, kemudian dari situ terus saya mulai cari informasi gimana sih cara menulis peluang menerbitkan buku. Sebenarnya kalau sekarang itu pengen nerbitin buku tuh tinggal kalian tuh bayar tuh bisa. Tapi tentu itu nggak masuk Gramet. Jadi kalian bayar, kalian cetak punya ya 5-10 bukunya sendiri gitu cuman buat branding bisa gitu. Nah cuman kan kalau dari sisi saya, ya saya nggak pengen mengeluarkan uang untuk mempublikasikan karya saya gitu kan. Itu jadi saya merasa tadi itu kurang valuable meskipun itu pun bisa gitu ya untuk ketika punya tujuannya sekedar publish itu gampang untuk sekarang ini. Nah, tadi karena di sini saya tujuannya ini impactful ya kan dan bermanfaat buat saya, apalagi biar brandingnya sekalian ya, nggak nanggung-nanggung ya kan. Nah, itu saya cari info gimana sih untuk menerbitkan buku. Nah, kemudian dari info-info ternyata banyak sekali penerbit yang memang membuka untuk pengiriman naskah. Nah, jadi kemudian kalau untuk buku ini khususnya ya, itu karena kan saya follow untuk account dari penerbit-penerbit kayak gitu, Gramet, Kompas Gramedia dan anak-anaknya maksudnya imprint kan kita tahu Gramedia ada Alex, kemudian ada BIP, ada MNC ini sendiri. Nah, waktu itu kalau buku ini adalah saya ikut lomba. Jadi ini adalah lomba Miracle mencari naskah. Jadi ini penerbitnya tuh di bawah Kompas Gramedia namanya Miracle. Dia lagi buka emang rekrutmen untuk buku yang akan dia publish. Saya submit di sini, saya submitnya 3 buku. Tapi keterimanya 1 ini gitu. Nah jadi tadi kalau dalam penulisannya ya tulis aja dulu dari pengalamannya, mungkin ada yang direfleksikan, setelah jadi baru diedit. Jangan kebanyakan nulis, edit, pikirin lama terus berhenti gitu. Tapi jadikan bukunya, kalau udah jadi carilah penerbitnya, carilah peluang-peluangnya sehingga kita bisa menerbitkan. Jadi kita itu perlu untuk menangkap peluang yang ada dengan mencari, enggak terus berdiam diri, enggak akan ada orang yang hubungin kamu, mas mau enggak nulis, kecuali kayak saya. Sombong lagi. Seperti itu ya teman-teman, jadi kita menulis aja dulu, baru dipikirkan ke depannya gimana. Yang penting ada yang kita kerjakan, jangan kebanyakan wacana dalam pikiran. Ya. Betul.
Jadi harus dituangkan dalam tulisan seperti itu ya Bu, Betul, baik itu ada wujudnya dulu gitu kan. Nggak Ada sekedar wujudnya wujudnya dalam bentuk niatan. Aku pengen punya buku tapi kagak pernah nulis. Gimana jadinya? Nggak masuk akal, ya kan? Oke. Nah, lanjut Kak. Oke, baik. Mungkin kalau dari Ibu ada yang mau disampaikan terlebih dahulu Bu? Jangan lupa beli. Oh serius ya, serius. Iya, iya. Serius. Nah tadi ya, jadi pengalaman sebagai psikolog teman-teman ini nanti dalam perjalanan ini tuh pun juga ditulis. Jadi gini, kita itu perlu untuk melihat peluang ya, peluang apapun itu kira-kira apa ya yang bisa tuliskan. Nah mungkin karena saya ini tadi ya tujuannya udah cuan ya, terus flexing tadi ya. Melihat sisi-sisi tertentu yang orang selalu bilang kok kepikiran sih Ki kayak gitu. Yang ketika ada sesuatu loh Mbak itu harusnya bisa loh gitu. Nah kita mungkin teman-teman bisa memulai dengan melihat peluang, lihat segala hal jadi peluang gitu ya. Misalnya kalau besok nanti praktek kerja, bisa kan menceritakan pengalaman praktek kerja atau terus gimana sih menjadi psikolog anyaran itu. Juga peluang kayak gitu. Nah jadi mungkin di awal carilah peluang dan tulislah apapun yang pengen ditulis in case kalian emang pengen jadi penulis gitu. Tapi jadi psikolog sekali untuk jadi penulis gitu ya. Kita lebih tadi ya bernilai jual karena kita punya profesi yang memang mungkin udah banyak ya di Indo, tapi nggak banyak psikolog yang menulis. Peluang tersendiri untuk diterima oleh editor kayak gitu. Yang mana terus setelah itu mungkin kita jelas perlu menjalin hubungan baik ya, interpersonal relationship jelas wajib untuk dimiliki gitu sehingga orang itu akan juga selain tadi yang pertama memang branding penting gitu, terus tadi dengan profesi kita itu kita jadikan itu sebagai sebuah peluang tersendiri, terus kemampuan interpersonal yang baik sehingga bisa terus kita itu akan diminta oleh orang-orang yang signifikan itu untuk menuliskan karya. Misalnya di sini karena saya terus menjalin hubungan baik dengan editor kayak gitu, beberapa editor udah memberikan opsi gitu, Mbak setelah ini mau nulis apa kayak gitu, Mbak kalau nulis ini gimana kayak gitu. Itu kita udah nggak perlu nyari lagi gitu kalau udah ketemu jalannya dan tadi tetap kita bisa maintain hubungan. Nah ini saya rasa penting juga untuk early career gitu ya, maksudnya bagi teman-teman yang ini baru memulai kan akan jadi psikolog gitu kan, ini sebagai sebuah peluang tersendiri, nanti sebagai branding juga teman-teman ketika punya buku pastinya orang jadi makin notice, oh psikolog itu, oh punya bukunya itu loh kayak gitu. Itu saya rasa penting juga mulai untuk dibangun oleh teman-teman gitu sih Kak. Oke, baik teman-teman. Jadi kita harus semakin hari semakin banyak mencari peluang ya teman-teman, mencari bagaimana kita membranding diri kita, membangun, menjalin hubungan interpersonal dengan baik dengan banyak orang, itu sangat memungkinkan kita untuk berkembang ya, seperti itu ya Bu ya. Betul sekali. Oke, baik, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Bu. Belum. Oh, iya. Itu dua terakhir. Ini terakhir banget nih. Nah, oke. Jika harus dirangkum dalam satu kalimat, apa sih makna cinta menurut Ibu di era digital? Oke, baik. Nah, jadi cinta gitu ya. Di era digital, cinta itu juga meskipun misalnya kita kenalan hanya lewat kata, jangan sampai percaya cinta hanya dari kata-kata itu. Ya kan, banyak banget love bombing, jadi jangan langsung percaya pada sesuatu yang tidak ada wujudnya. Minimal kalau mau emang menjemput cinta di dunia digital, ajak dulu ke dunia nyata dan buktikan dia memang nyata buatmu. Thank you. Sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Baik, terima kasih Ibu Kiki atas semua inspirasi yang Ibu Kiki sampaikan hari ini. Oke, di kali ini kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kita akan buka berapa ya? Panitia ada berapa buka pertanyaan? 3 atau 2 atau 5? Satu aja ya. Jadi teman-teman, satu penanya tercepat ya. Oke, teman-teman udah siap semua? Ada yang mau bertanya? Enggak ada ya?
Atau mungkin minder sama banyaknya karya Bu Kiki? Itu jelas soalnya. Oke, baik. Oke teman-teman, saya kasih kesempatan untuk satu orang penanya tercepat. Yang mau ditanyakan mungkin mumpung Yang Ibu Kikinya lucu-lucu masih juga di gak apa-apa sini. kok. Lucu-lucu. Kayaknya tuh banyak yang mukanya tuh sebenarnya pengen tanya. Tapi tuh kayak aduh, ini memalukan tidak ya? Tidak ada yang memalukan di sini guys. Karena kita emang malu-maluin. Yo, silakan. Mungkin Udah. perkenalkan diri dulu ya, di sini masih banyak yang belum kenal. Oh ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Amin, saya dari Pemprov 4 perwakilan menyampaikan dari juga mungkin beberapa keresahan dari teman-teman juga. Aduh. Nah, jadi kadang biasanya yang jadi salah satu dilemanya adalah memilih untuk apakah fokus ke karir dulu atau membangun relasi terlebih dahulu gitu untuk tujuan misalnya menikah dan lain sebagainya. Relasi apa nih? Gitu. Nah, kemudian Gimana? Jadi Menjalin relasi cinta dulu atau karir dulu? fokus karir artinya mungkin harus stabil, mapan dan lain sebagainya begitu. Oh. Atau jalan dua-duanya. Oh. dia harus mapan dulu. Apakah harus mapan secara finansial, secara rohani? Kita mau lihat dari sudut pandang apa nih? Oke, psikologi. Nah, mapan dulu apa kita menjalin relasi dulu? Nah, menjalin relasi emangnya nggak bisa sambil building karir? Yes. Ya kan? Lah, tadi kan saya cerita saya putus 9 tahun. Abis itu kan setelah 9 tahun saya putus, terus saya kan bekerja. Terus saya mencari pasangan. Maksud saya cuti dulu buat cari pasangan? Kan saya tetap bekerja. Nah, building karir tetap bisa dilakukan sambil kita berkenalan. Karena kita berkenalan dengan orang gak butuh di jam kerja full kan. Menjalin relasi itu kan gak harus intens terus menerus juga kan. Nah, by time maksudnya dengan kita memang berkarir kayak gitu ya, melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menuju di pathway karir yang kita harapkan, di situ sambil berjalan kita bisa menjalin hubungan romantis gitu. Nah, tapi mungkin apa kamu sedang dihadapkan, kamu mau nikah dulu apa lanjut kerja dulu, kayak gitu ya? Terus saya menebak, oh, iya. Jadi kamu dihadapkan pada ini ya, kamu mau kuliah apa nikahin aku gitu ya? Teman-teman sih karena mungkin memang Teman-temannya selalu jadi karena kambing hitam kalau ya. mungkin Iya, dari POV-nya laki-laki begitu. Oh, Ada mungkin tanggung jawab untuk mencapai kestabilan karir dulu begitu. oke. Karena ya nanti setelah itu baru bebas untuk mau membangun relasi atau bagaimana gitu. Oke. Nah, tapi tergantung pada tujuan masing-masing ya dan definisi masing-masing terkait kestabilan karir. Kalau laki-laki itu mendefinisikan kestabilan karir adalah pemasukan 1 M per bulan, nah maka harus jadi CEO. Nah, jadi itu perlu juga dicek ya dengan tadi didefinisikan dulu nih mapannya seperti apa kayak gitu. Apakah dan juga selain didefinisikan juga ditimbang terkait dengan kemampuannya. Apakah untuk mencapai kemapanan karir tadi sama sekali tidak bisa menjalin hubungan
Atau apakah ini udah dihadapkan di tahun ini aku harus nikah, tapi di pihak pria ini merasa aku belum sanggup menikah. Nah, atau yang gimana nih? Nah, itu tadi perlu dicek masing-masing juga gitu ya, terkait dengan definisi yang dianggap stabil seperti apa, karena ini nggak ada patokannya gitu. Nah, tapi kan kalau kita dari sisi psikologi yang menimbang beragam banyak aspek lah, gimana ini mampu tidak untuk kondisi sekarang, apakah sudah mampu untuk hidup bersama dengan segala konsekuensinya. Nah, ini kan perlu dicek secara lebih detail ya, nggak bisa sekedar yang ini aja atau yang ini aja, karena setiap orang berbeda. Yang ini maka perlu untuk ditimbang pribadi dan dicek semua aspek tadi sekiranya gimana gitu Kak. Jadi nggak ada jawaban pasti untuk pertanyaanmu. Bagaimana Mas Iman? Amin. Amin. Mas Amin. Oh, maaf. Mas Soalnya Amin. dia siap jadi imam. Amin Iman. Maaf ya Mas. Oke. Mas Amin ya. Oke. Ya, siapa yang mau jadi makmumnya? Oke Kak. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Kiki atas segala inspirasi yang Ibu Kiki sharing hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih sudah menjadi narasumber kita hari ini, dan juga kami dari Laboratorium Sociopreneur sekaligus panitia Innovation and Creation Week 3 mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kiki telah berbagi bagaimana cara menjadi seorang penulis yang tidak hanya pengalaman yang ditulis, tapi ada banyak ilmu yang sangat berharga yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, terutama dalam bagaimana kita mengelola diri kita, bagaimana kita menjalin relasi dengan teman kita, dengan pasangan, dengan banyak orang, bagaimana kita membranding diri kita, sampai bagaimana kita membangun sebuah sebuah karya yang sangat luar biasa ya tentunya ya Bu ya. Oke, semoga talk show hari ini tidak hanya menambah wawasan bagi teman-teman sekalian, semoga dengan adanya kegiatan kita hari ini bisa mengajak banyak orang biar lebih semangat untuk berkarya, untuk berdampak bagi bangsa ya, terutama bagi Fakultas Psikologi tentunya ya. Oke, baik. Oke, untuk menutup kegiatan kita hari ini, marilah kita memberikan tepuk tangan lagi yang meriah untuk pemateri kita hari ini ya. Oke, oke, baik teman-teman. Oke, di sini kita ada beberapa cenderamata Bu, satu aja ya Bu, satu aja. Maaf. Satu cenderamata dari Laboratorium Sociopreneur, mungkin bisa Ibu Sela Faradila, silakan dipersilakan untuk memberikan selaku sekretaris prodi profesi psikologi, dipersilakan untuk menyerahkan cenderamata kepada narasumber kita hari ini ya. Oke, baik. Mungkin bisa di depan aja biar. Nah, di belakang. Oke. Terima kasih ya Bu Kiki. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Kiki. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih sudah datang di ICW kali ini. Semoga bisa mengundang Ibu Kiki lagi jadi pemateri. Oke, baik teman-teman, udah sampai di penghujung acara kita hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman mahasiswa
pendidikan, profesi psikologi, angkatan 4. Kami dari Laboratorium Sociopreneur Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta mengucapkan banyak terima kasih, dan saya selaku MC hari ini mengucapkan banyak minta maaf jika selama menjadi pembawa acara kita hari ini saya banyak kurangnya. Terima kasih, sampai jumpa di ICW part selanjutnya, dan ini mungkin menjadi ICW semester terakhir ya untuk semester ini, dan tunggu informasi selanjutnya untuk ICW-ICW di semester berikutnya.